Dia meracuni minuman di pesta pernikahan putrinya, lalu menyaksikan satu persatu tamu tewas keracunan. Akhirnya, hanya ayah mertua yang tersisa berlutut di tanah memohon ampun. Namun pria itu tak menggubris dan langsung menebasnya dengan golok. Setelah itu, dia mencari menantunya yang hendak masuk kamar pengantin. Saat lengah, sang menantu ditekan ke dalam kolam dan ditenggelamkan hingga tewas. Sang ayah kemudian menyegel mayat menantunya ke dalam kendi arak dengan ilmu sihir kejam agar tak bisa berinkarnasi selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi hingga dia tega berbuat sekejam itu? Belum pernah ada film yang membuatku merasa semati rasa ini. Dibandingkan horor Jepang atau Barat, horor Tiongkok jauh lebih menyeramkan. Jika kamu sangat membenci seseorang, masukkan saja dia ke gentong air, fermentasikan jadi arak terbaik, lalu minum segelas setiap bangun tidur. Cara balas dendam ekstrem ini benar-benar mengerikan bahkan bagi saya. Inilah film Hong Kong tahun 2023 berjudul Niang Hun atau Brewing Souls. Peringatan, tingkat horor film ini adalah 5 celana, jadi siapkan popok dewasa dan tag teman pemberani kalian untuk menonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai film utamanya. 4 anak muda berjanji untuk bertemu dan pergi ke sebuah tempat bernama Pulau Woyebuji. Karena pacar Zijie baru saja meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil, beberapa sahabatnya ingin menghiburnya. Jadi mereka mengajak Zijie untuk berpetualang di pulau terpencil ini. Namun, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada sosok berpakaian putih diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah melewati sebuah jalan setapak, mereka tiba di depan hutan bambu, di mana di dahan-dahan pohon tergantung berbagai macam hiasan. Dukun itu merasa benda-benda ini beraura aneh. Saat menyentuh lonceng gelang perak di depannya, tiba-tiba terdengar senandung gadis di telinganya. Mereka sampai di desa kecil di pulau itu. Anehnya, kata internet Xiaobai harusnya ramai. Tapi mengapa sepi sekali? Semua mengira Xiaobai salah dan ingin balik. Namun, kapal jemputan baru datang 2 hari lagi. Hawei marah dan ingin menyalahkan Xiaobai. Dukun di sampingnya menenangkan, mengajak keliling pulau siapa tahu ada warga tersisa. Terpaksa, mereka masuk ke desa, tak sadar bahaya mengintai. Mereka mendekat. Tiba-tiba kaki Xiaobai terkilir. Yang lain segera membawanya menepi. Penyihir itu mendengar suara gadis itu lagi. Tidak. Mendengar itu, penyihir itu menyuruh mereka bertiga untuk beristirahat di sana sementara dia pergi mencari tempat untuk buang air. Kemudian dia pergi untuk memeriksa keadaan mengikuti suara itu, tetapi waktu berlalu lama dan penyihir itu tidak kembali. Awei khawatir, jadi dia mengirim Zijie untuk mencarinya. Melihat sesosok bayangan melintas, Zijie mengira itu adalah peramal. Namun ketika dia memasuki rumah, seorang wanita berpakaian putih muncul di belakangnya. Berhenti sebentar. Desa ini menyambutmu, kekasihku. Kau harus pergi sebelum gelap. Ayo cepat. Zijie mengabaikan wanita itu dan terus mencari peramal. Foto di lantai mengungkap identitas asli wanita berbaju putih itu ternyata hantu. Sampai di sebuah villa yang terasnya penuh kendi arak, dari dalam rumah ada langkah kaki. Kayaknya ada penghuninya. Melihat ada tanda-tanda seseorang tinggal di sini, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sementara di tempat itu. Awei mengangkat Xiaobai yang terluka ke lantai atas, sementara Zijie dan peramal itu memeriksa keadaan di sekitar. Meskipun villa itu sudah tua dan rusak, namun sepasang karakter kebahagiaan besar di pintu sangat mencolok, seolah-olah pernah diadakan pernikahan di sini. Terutama kendi arak besar yang diletakkan di tengah, terlihat sudah sangat tua. Saat Zijie masih bingung, tiba-tiba pintu utama didorong seseorang dari luar. Hei! Mau apa ke rumahku? Tanya Huage, satu-satunya penghuni desa ini. Tahu mereka berwisata, ia menyambut kaku dan menuangkan arak Yubing Xiao. Awei mencicipinya dan merasa enak, lalu tanya bahan arak itu. Huage tak menjawab, malah menyuruh minum lagi. Minumlah, katanya. Belakangan ini meriah. Apa ada pernikahan? Huage, kamu tinggal sendirian di sini. Keluargamu kemana? Mendengar ucapan Xiaobai dan dukun wanita itu, Huage tampak agak marah. Pada saat itu, Zijie di kamar sebelah kembali melihat wanita berbaju putih itu. Kenapa? Ada apa? Melihat Huage emosional, semua segera minta maaf. Awalnya mereka mengira menyinggungnya, namun tiba-tiba Huage tampak linglung dan meracau seperti tak sadarkan diri. Mereka semua benar-benar mengira bahwa sosok itu adalah Huage yang sebenarnya. Sudah gila, jadi mereka buru-buru kabur dari villa itu. Saat mencari tempat bermalam, tiba-tiba ponsel Zijie berdering. Yang menakutkan yang menelepon mantan pacar Zijie yang sudah meninggal. Si dukun langsung merebut ponsel itu, namun saat diangkat, tak terdengar suara apapun. Zijie mengira pacarnya ingin bicara. Ia memohon dukun membantunya memanggil arwahnya. Mungkin itu belum tentu arwahnya. Tunggu besok pagi saja. Nggak bisa, aku nggak mau melewatkannya lagi pas ritual. Ritual selesai, Zijie menaruh ponselnya di tengah. Api menyala, upacara pun dimulai. Benar saja, saat Huage tertidur, ia mendadak bangun karena mendengar tangisan hantu.
Meski Huage cuma mimpi buruk, ritual dukun itu gagal panggil pacar Zijie, malah bangunkan sosok mengerikan. Usai gagal, mereka terpaksa balik ke rumah Huage. Lalu, hal aneh mulai terjadi. Awe yang mau masak tak sengaja melukai tangannya. Tak lama lampu padam, ia segera menyalakan lampu darurat pakai pemantik. Tak disangka sosok menakutkan muncul di sampingnya. Saat Awe keluar, ia melihat ibunya yang sudah wafat. Dalam ilusi, sang ibu memeluknya, duduk di bak mandi, lalu bunuh diri. Ini melukai hati Ahwei selamanya. Sementara itu, Xiaobai mendengar suara misterius saat membaca. Ia ketakutan dan menutup telinga. Suara itu hilang, tapi tangan hantu tiba-tiba mencengkeram lengannya. Xiaobai kabur, bahkan sang dukun pun ikut diincar roh jahat. Keluar villa, ia melihat gadis yang memanggilnya ibu. Ternyata dukun itu pernah aborsi, dan bertahun-tahun membayangkan anak itu hidup. Obsesi ini jadi kelemahan terbesarnya. Luka terdalam Zijie adalah kematian pacarnya. Di hutan ia melihat pacarnya terikat di ranjang dengan tali merah. Zijie terus mencurahkan rindunya, namun saat itu tiba-tiba suara pria memanggilnya dari belakang. Begitu fajar menyingsing, mereka semua pun terbangun dari ilusi itu. Ternyata makhluk mengerikan itu berencana memanfaatkan titik terlemah mereka untuk menghancurkan mental mereka. Menyadari ada yang tidak beres, Zijie segera mencari teman-temannya yang lain, namun ia mendapati dukun wanita itu sudah menghilang tanpa jejak. Mereka pun buru-buru bangkit dan mencari dukun wanita itu di sekitar villa, berniat meninggalkan desa aneh ini. Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara dukun wanita itu. Suara dukun wanita itu. Kenapa dia harus berubah? Cepat pergi, kalau tidak pergi kalian akan mati di sini. Dia bilang jawabannya yang terbaik adalah ini. Dikejar Huage, mereka kembali ke hutan bambu tadi. Masuk ke gentong arak besar, mereka melihat pemandangan mengerikan. Melihat mayat dukun di gentong arak, mereka sadar ritual semalam gagal dan dukun itu dibunuh roh jahat. Yang tadi kabur bersama mereka hanyalah arwahnya. Ketakutan, mereka lari ke dermaga. Awei marah dan menyalahkan Xiaobai atas kematian dukun itu. Beruntung Zijie menahannya. Awei lalu lari ke hutan. Zijie menyuruh Xiaobai istirahat sementara ia mencari Awei. Lama mencari, ia tak menemukan Awei dan malah kembali ke hutan bambu aneh itu. Ketika Zijie terbangun lagi, dia mendapati dirinya terikat di atas bangku. Huage berdiri di depannya sambil memegang parang. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menatap Zijie dengan tatapan rumit, lalu berbalik dan meninggalkan villa, membiarkan Aji sendirian di dalam ruangan. Setelah Huage pergi, wanita berbaju putih itu muncul lagi. Aku tahu kamu sangat terkejut denganku. Tapi awalnya aku memang ingin memberitahumu. Temanmu dibunuh oleh ibuku. Kamu sangat penting bagiku. Di depan Zijie yang bingung, Xiaoqin putri Huage mengungkap rahasia pulau ini. 20 tahun lalu saat Huage pergi, Awu, putra kepala desa, menerobos masuk dan hendak melecehkan Xiaoqin. Meski melawan, Xiaoqin tak bisa lolos. Saat Huage pulang, Xiaoqin diam karena takut digunjingkan warga. Namun, rahasia itu akhirnya terbongkar. Tak lama, kepala desa mengetahuinya. Alih-alih menyalahkan anaknya, ia malah membawa seluruh warga. Mengancam nama baik Xiaoqin, kepala desa memaksa Huage menikahkan putrinya dengan Awu. Tertekan oleh warga, Huage terpaksa setuju. Namun saat hari H, Xiaoqin gantung diri. Marah besar, Huage membunuh Awu dengan golok lalu ke lokasi pesta. Karena warga penyebab kematian putrinya, Huage meracuni arak pernikahan, menewaskan semua tamu. Terakhir, ia memasukkan jasad Awu ke gentong arak dan menyegelnya secara khusus agar jiwanya tersiksa. Ketika jiwa Xiaoqin kembali ke rumahnya, ia melihat seluruh desa dipenuhi oleh mayat-mayat dan ayahnya yang sedang berlumuran darah. Ia sangat menyalahkan diri sendiri atas kegilaan ayahnya serta kejahatan besar yang telah terjadi. Karena tak sanggup memaafkan diri, ia terus menemani Huage secara sembunyi-sembunyi sebab ia merasa sangat takut akan dimarahi oleh ayahnya. Ia merasa semua ini terjadi akibat ritual pemanggilan arwah dari dukun itu yang membebaskan arwah Awu hingga menyebabkan kematiannya. Tiba-tiba Huage datang menggendong Xiaobai yang pingsan, lalu Zijie memberitahunya tentang keberadaan Xiaoqin. Kamu tidak bisa melewatinya. Kurang satu bagian. Dibandingkan kamu masih kurang satu tingkat. Lautan, Tuan Wang. Tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Xiaoqin mendengar kata-kata Zijie dan Huage. Huage bergegas ke kamar Xiaoqin dan terus memanggil nama putrinya. Selama ini ia menyalahkan diri karena tidak bisa melindungi Xiaoqin. Seandainya ia lebih cepat dan berani, mungkin putrinya tidak akan mengalami nasib seperti ini. Melihat ayahnya menangis terseduh-seduh, obsesi Xiaoqin menghilang. Ia sadar ayahnya tak pernah membencinya. Setelah menatap ayahnya dengan senyuman lega, sosok Xiaoqin pun berubah menjadi asap tipis dan dengan tenang pergi untuk bereinkarnasi. Setelah putrinya pergi, Huage menenangkan diri sejenak, lalu berjalan ke sisi Zijie. Sekarang giliranmu. Di desaku ini, di stasiun air Longgang, seseorang mengajariku berdoa pakai seruling tulang demi ibu. Bertahun-tahun aku di sana. Ibu menahanku, aku harus sabar dan tak boleh keluar.
Kalau keluar, entah apa yang terjadi. Tapi tak disangka Huage, saat ini Di bawah petunjuk arwah, Wei sudah menemukan kendi arak yang menyegel Ah Wu dan berhasil membebaskan jiwanya sepenuhnya. Sementara itu, di sisi lain, Zijie ingin pergi mencari teman-temannya tanpa menyadari bahwa Wei yang sudah dirasuki kini membawa palu besar dan sedang mencarinya. Melihat situasi itu, Huage dengan sigap mengeluarkan golok dari pinggangnya dan keduanya pun langsung terlibat perkelahian. Namun, Huage yang sudah tua dan lemah, jelas dia bukan tandingan Ah Wu dan dalam sekejap saja dia sudah dipukul jatuh. Zijie berlari membantu Huage, namun dia justru dipukul pingsan oleh lawan. Saat Huage hendak menyerang diam-diam, Xiaobai menghalanginya karena salah paham. Xiaobai ingin melindungi Wei, tanpa menyadari bahwa Wei sudah bukan dirinya yang dulu lagi. Dengan palu besar, Wei langsung membunuh Xiaobai. Setelah itu, Huage juga menusukkan goloknya ke tubuh Wei. Saat Zijie sadar dan melihat pemandangan itu, rasa sakit dan amarah di hatinya langsung meledak. Awalnya, teman-temannya tewas satu persatu di pulau ini. Dia hanya bisa berlutut dan menangis. Tapi mimpi buruk belum usai. Sebelum Wei tewas, roh jahat Ah Wu keluar dari tubuhnya. Saat Zijie lemah, roh itu merasukinya, lalu mendekati Huage dan menamparnya hingga jatuh.